Ada orang membuat cerita yang ceritanya begini. Seandainya kamu mau pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, di pertengahan jalan sebelum kamu sampai masjid, kamu menemui orang yang kecelakaan luka parah, yang kemungkinan mau meninggal kalau nggak segera ditolong. Maka apa yang kamu lakukan? Melanjutkan perjalanan ke masjid untuk sholat Jumat, atau menolong orang ini membawa ke rumah sakit agar nyawanya tertolong walaupun kamu tidak jadi sholat Jumat. Kemudian orang itu memberikan pemahaman, seharusnya semestinya kamu menolong orang yang kecelakaan tadi, karena kebaikan itu tidak dilihat hanya kamu melakukan sholat di masjid saja, melainkan menolong orang yang mau meninggal itu juga suatu kebaikan. Cerita dan argumen pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru, di mana pemahaman yang diciptakan seakan sholat itu bukan suatu hal yang baik secara mutlak. Bahkan sholat itu bisa ditinggalkan karena ada hal yang lebih baik dari sholat. Ini kan menyesatkan. Orang yang memiliki pemahaman seperti ini pasti ngajinya ini kurang, atau bahkan nggak pernah ngaji secara detail ya. Dalam konsep ilmu, umat Islam itu wajib melakukan sholat dalam keadaan apapun, selama dia itu masih bisa melakukan sholat dengan cara apapun. Misal, seorang itu wajib sholat 5 waktu. Ketika dia mampu berdiri, dia wajib berdiri. Ketika dia tidak mampu berdiri, dia wajib sholat duduk. Ketika dia tidak mampu duduk, dia boleh sholat dengan tidur miring. Seandainya dia tidak mampu tidur miring, dia wajib sholat dengan tidur telentang, dengan pakai isyarah sebisanya. Bahkan kalau nggak bisa dengan isyarah tubuh, dia wajib sholat dengan isyarat mata saja, dengan berkedip. Sampai seandainya dia itu tidak bisa isyarah dengan mata karena matanya tertutup karena sakit parah, selama kesadarannya itu masih, selama pikirannya masih jalan, dia tetap wajib menjalankan sholat 5 waktu dengan pikirannya. Itulah sangat pentingnya sholat. Cuma cara sholat itu bisa berubah-ubah. Sholat memang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, tapi caranya bisa berubah. Misal, kamu sholat, di pertengahan sholat kamu melihat orang mau dipatok ular, atau di pertengahan sholat kamu melihat orang mau masuk sumur, atau kamu melihat orang mau diterkam harimau, maka kamu boleh membatalkan sholat kamu, kemudian kamu menolong orang itu. Tapi dengan ketentuan nanti kamu harus sholat lagi. Jadi sholat tetap tidak boleh ditinggalkan. Ada kejadian seperti diterangkan dalam kitab-kitab fikih,
Seumpama kamu itu menjadi petugas pemadam kebakaran atau petugas yang lainnya ya, melihat manusia atau hewan atau harta yang wajib diselamatkan. Seketika itu juga kamu wajib menolongnya. Seandainya kamu itu belum sholat dan waktunya sudah mepet, kamu tetap harus menolong perkara yang penting tadi. Menyelamatkan orang, menyelamatkan harta, ataupun menyelamatkan hewan yang kebakaran, misal tenggelam, misal mau diterkam harimau, atau mau dirampok, atau mau kebakaran hartanya dan lain sebagainya. Sholatnya nanti bisa diakhirkan. Seandainya waktunya habis, nanti bisa diqadha. Nah, inilah ketentuan fikih mengatur cara sholat ketika menghadapi situasi yang sangat mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Kita tetap wajib sholat, tapi dengan cara bisa diakhirkan. Demikian juga tadi ketika kamu menolong orang di jalan ketika mau melakukan sholat Jumat, tentu kamu menolong orang itu, seandainya kamu sudah selesai menolong kok sholat Jumat itu sudah selesai, kamu tetap wajib melakukan sholat zuhur. Bukan kamu tidak wajib sholat. Karena umat Islam pokok ibadahnya adalah sholat. Dengan keadaan apapun kamu tetap wajib melakukan sholat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan tentunya.